sejak travel itu dibuka lagi teman-teman, jadi masuklah lagi kan wisatawan ke negara Eropa sana dan bawa lagi wabah itu, akhirnya lockdown lagi mereka. Jadi di negara-negara di luar sana tuh udah berkali-kali kena gelombang. Jadi sempat buka tutup lah istilahnya gitu kan, gelombang satu, gelombang dua. Nah, lucunya teman-teman, ini kalau nggak salah saya pernah juga ngomong kan. Dulu pada saat saya kalau nggak salah bikin video sambil main game kalau nggak salah ya. Saya lupa game apa, kalau nggak salah game ya gitu lah, main game kalau nggak salah ya. Saya pernah ngomong gitu dulu, Eropa tuh udah berapa kali, udah gelombang kedua, gelombang ketiga gitu kan. Tapi Indonesia tuh belum bisa ngebuka diri gitu loh. Ya walaupun sebenarnya kalau dibilang-bilang secara berita yang simpang siur ya kan, tahulah sendiri ya teman-temannya, berita yang banyak simpang siur itu adalah katanya ya, kita anggaplah kita songong-songon aja ngomongin, katanya pemerintah Indonesia kan katanya ngebuka apa sih namanya tuh, wisatawan asing kalau nggak salah ya, aduh apa namanya, eh, membiarkan wisatawan asing masuk kalau nggak salah ya. Nggak tahu istilahnya apa ya, nggak tahu istilahnya apa, cuman orang dari luar negeri itu boleh masuk ke sini katanya, jangan boleh dikoreksi lebih lanjut ya di Google atau dicari di apa namanya, di situs berita terpercaya ya. Nah, kalau di luar negeri kan nggak, sama sekali nggak nerima teman pada saat itu kan, seperti Eropa, seperti Inggris, seperti di Jerman itu kan sama sekali nggak nerima, dan akhirnya mereka ngebuka dan nerima lagi traveler ya kan, orang-orang yang pengen liburan ke sana, kena lagi, tutup lagi akhirnya kan. Sampai mungkin kalau sampai mungkin bagi teman-teman yang muslim, situs keagamaan muslim di Timur Tengah, yaitu Ka'bah dan Mekah ya, tempat orang naik haji, itu kan kabarnya juga ditutup sendiri sama orang Timur Tengahnya gitu loh kan. Sama orang Timur Tengahnya nutup gitu kan, orang bahkan kalau nggak salah lebih kasar lagi gitu kan menurut saya ya. eh, Jemaat umroh, jemaat umroh ya bener, pokoknya orang umroh dari Indonesia tuh diblokir dulu dengan ya, karena mau nggak mau teman-temannya, mau nggak mau tuh memang harus diblokir gitu loh, karena memang ya kenyataannya memang kayak gitu kan. Peningkatan kita tuh banyak banget, orang Indonesia tuh banyak banget peningkatannya, tembus 1.000 lebih dalam satu hari gitu kan. Nah itu apalagi sekarang, nah ini lucunya sekarang kayak gini, ada varian baru yang katanya Delta Kappa, Delta Plus, whatever apapun itu kan. Nah itu yang kayak itu juga, aduh ini gimana ya gitu kan, ini bakal lanjut PPKM lagi kan. Ini aja sekarang kan udah bulan Agustus ini, sekarang kan udah PPKM level berapa, level 4 kalau nggak salah ya. Kelanjutan dari PPKM level 3, level ya saya nggak tahu ya, itu di Jakarta soalnya kan, di Jakarta dan di Jawa dan Bali kan. Jadi PPKM level ini, level anu, level ini, level anu, ya gimana kan, karena mobilitasnya tuh nggak, pembatasan mobilitas tuh nggak efektif ya. Di Malaysia aja teman-teman, saya baru baca berita terakhir nih, kalau kalau nggak salah di Malaysia mana aja, kalau nggak salah, ntar saya coba cari dulu di sini. Ntar, taksoa sindiran ya kan. Hmm, oke nih, PPKM diperpanjang. Oh ini ada nih, PPKM diperpanjang ya kan. Ini ada berita nih saya baca nih. Ini dari Kaskus, saya baca tanggal 25 bulan 7 ya kan 2021. PPKM diperpanjang ya kan. Masyarakat boleh makan di warteg tapi cuma 20 menit. Awas keselak ya kan. Lucu banget nih ya kan. Jadi ada PPKM di Jakarta tuh dijalankan sekarang tuh level 4 katanya kan. Nih tuh berakhir tanggal sampai tanggal 25 Juli. Juli gitu ya, berpanjang sampai hingga diperpanjang hingga 2 Agustus kemarin tuh kan, udah lewat nih 2 Agustus ya kan. Menteri Dalam Negeri nomor 24 nih aturannya ya kan. PPKM level 4 Jawa Bali. Aturan diberlakukan, kegiatan pembelajaran sekolah tetap dilaksanakan secara online, pasar boleh dibuka dari hingga pukul 15 ya kan, menerapkan protokol kesehatan secara ketat, pedagang kaki lima, warung, kelontong, pangkas rambut, laundry diperbolehkan buka hingga pukul 20. Selain itu makan warteg juga dibuka menerapkan protokol kesehatan dan ketentuan ya. Ya gimana ya teman-teman, kalau kita mau komen ya. Ya salah nggak salah sih sebenarnya, salah nggak salah ya. Sometimes kita bisa ngomong pemerintah salah nggak, bisa salah, tapi pemerintah juga usaha sih, saya pikir pemerintah juga usaha, tapi juga masyarakatnya suka bebal sih. Ini keterlaluan sih kayak gini-gini nih.
Mm-mm. Masa makan dikasih batas 20 menit sih. Tapi saya nggak tahu ya kalau ada orang makan, maksudnya tuh makan 20 menit tuh dari kapan hitungannya, saya juga nggak ngerti nih teman-teman sebenarnya. Ini makan dari cuma 20 menit itu maksudnya makan 20 menit itu gimana gitu loh. Dari mulai mesen sampai dia selesai gitu. Bayangin kalau pesenannya lama teman-teman. Jadi mesen tuh lama banget gitu kan, nggak dimasak-masakin, ujung-ujung tinggal 5 menit baru nyampe pesenannya. Gila tuh makan apa rakus ya kan. Nggak ngerti, ini nggak jelas nih, ini aturan nggak jelas ya. Nah, jadi kasihan juga ya, orang jualan juga kasihan ya, apalagi yang beberapa video yang saya lihat kan, ada orang jualan disemprot gitu kan. Saya nggak tahu ya disemprot itu semprot apa, disinfektan atau disemprot diusir gitu kan, saya nggak ngerti juga. Tapi ya cara cara penanggulangannya memang nggak jelas. Ini aturan makan 20 menit ini aneh sebenarnya menurut saya ya. Menurut saya itu aneh. Masa iya sih orang makan dibatasi 20 menit? Dari kapan ke kapannya juga nggak jelas itu kan. Dari mulai suapan pertama atau dari mesen gitu kan. Jadi jadi ya eh, ya harus di ini gitu kan, harus dikaji ulang aturannya gitu kan. Dan juga nggak nyalahin juga, di masyarakat juga ada gitu kan kasus-kasus kayak gini kan. Nih contoh kayak kemarin nih ada berita tanggal 5 bulan 7 ya kan, nih berita tanggal 5 bulan 7 nih kalau nggak salah, nih berita tentang mudik teman-teman. Kan udah banyak tuh ya, himbauan untuk tidak mudik itu masih banyak berita orang kabur-kaburan mudik. Sebenarnya lucu tapi teman-teman ya, kalau orang itu, saya gini, saya sampai pernah belajar tuh gini, guru saya pernah ngajarin kayak gini, kalau memang kalian tuh mau merantau keluar kota, please jangan kembali lagi ke tanah asal. Gak usah mudik-mudik lagi tuh, gak usah. Udah jadilah orang sana gitu. Karena kalian sendiri yang memutuskan untuk merantau ke sana. Itu kata guru saya dulu kan. Jadi lucu kalau saya tuh suka ngelihat ada kondisi, ada perilaku budaya sebenarnya yang mungkin hanya orang Indonesia ya kan, yang menjalankan budaya ini, yaitu adalah budaya mudik teman-teman. Balik kampung. Kalian tuh ngapain sih balik kampung gitu kan? Kalau udah merantau tuh udah, itu jiwa dan hati kalian memang mutusin untuk kayak gitu. Nggak usah pulang lagi gitu kan. Jangan labil jadi orang gitu kan, kangen kampung halaman ya just fuck off lah gitu kan, udahlah, be a new guy, a new person di sana gitu. Jangan lagi pulang kampung gitu kan. Kenapa harus, apalagi kalau pulang kampungnya cuma ditunda. Apalagi pulang kampung cuma ditunda, ini kan masalahnya yang sekarang yang kita fokusin di sini gitu kan. Udahlah, nggak usah pulang-pulang kampung dulu kan, juga ditunda gitu kan. Kita bukan berarti memberhentikan Anda untuk ketemu dan bersilaturahmi. Ayolah, kita zaman sosial media ya kan, kita bisa video call, Zoom ya kan, atau Skype ya kan, whatever itu apa, udah banyak. Teman-teman saya aja sama teman saya ini beda pulau beda provinsi gitu kan, saya pakai Zoom, saya pakai direct message Instagram gitu kan, masih bisa ngobrol, istilahnya masih bisa silaturahmi. Kenapa sebodoh itu gitu masyarakat Indonesia? So ayolah ya kan, kalau kalian mau ngebantu negara, kalau kalian mau ngebantu masyarakat, mau ngebantu sesama, inilah cara paling gampang. Hal-hal sesimpel dimana ya, kalau saya zaman dulu kan pernah juga ngomong, zaman dulu yang kalau nggak salah saya pernah podcast tentang kebakaran ya kan. Segampang dimana kita tuh buang sampah masuk ke tempat sampah gitu. Hal kecil itu loh yang bisa ngebantu orang lain gitu kan. Dan ini kan juga cuman ya udah di rumah gitu kan. Gitu. Jadi aduh gimana nih, ini kan ada berita nih saya. Keadilan memang selalu dibutuhkan ya kan. Konflik-konflik biasa saja berkepanjangan, berlarut-larut memicukan gesekan agar antar masyarakat dan menimbulkan korban jiwa gitu kan. Tuh, sebagai contoh adalah pelarangan mudik lebaran kemarin terlihat penuh dengan ketidakadilan ya kan. Itu dimana warga di negeri ini mengeluhkan masyarakat yang dilarang mudik, namun warga negara asing seakan difasilitasi oleh negara untuk seakan seperti terlihat tiada batasan untuk datang ke negeri ini. Benar, saya jujur aja ini setuju sih ya kan. Pemerintahan juga ada yang ngawur maksudnya gitu. Saya nggak ngomongin siapa ya. Ini kan karena kan banyak lah yang ngatur kan, pasti banyak kan. Instansi tertentu, instansi mana saya nggak tahu kan. Pemerintah tuh banyak kan, sistemnya banyak, ada menteri apa istilahnya namanya itu, menteri luar negeri misalnya gitu kan, mungkin menteri ketenaga kerjaan, mungkin bisa saja kan, saya nggak tahu yang mana gitu kan. Ini kalau nerima kayak gitu juga salah sih. Buat mereka nekat mudik pulang ke kampung halaman ya kan, dimana kasus infeksi melonjak tajam dan telah makan korban jiwa di mana-mana setelah masa mudik lebaran kemarin gitu kan. Pada akhirnya ya itulah teman-temannya, sesuatu yang salah ya akan tetap salah, dan itu menjadi daerah abu-abu juga kan, mana benar mana salah gitu. Karena
kita bertahan di kota untuk orang mudik-mudik tadi ya kan, kita bertahan di kota tempat kita merantau itu juga salah, karena kotanya juga ya lockdown ya kan, pembatasan semua, kita nggak, pembatasan semua ya kan, kita nggak dapat rezeki. Mau pulang kampung juga dibatasin gitu kan, ujung-ujungnya mati di tempat. Ya nggak, ujung-ujungnya mati di tempat gitu gitu kan. Jadi ya gitulah ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman, sekali lagi nih ya, ini saya berkali-kali nih saya ngomong kayak gini kan, jaga kesehatan dan jaga diri kalian dengan baik ya kan. Memang kondisi sekarang tuh memang agak rumit ya, memang sangat-sangat rumit sekali gitu. Semua orang berspekulasi, apa sih zaman sekarang tuh sosial media teman-teman. Zamannya sosial media tuh kan orang tuh berspekulasi semua. Wow, semua orang tuh berhak berbicara gitu kan. Cuman kan nggak semua orang pintar dalam menerima informasi gitu kan. Contohnya aja, beberapa saya ngobrol sama ada teman-teman saya di di forum-forum ya kan, saya ngobrol tuh banyak orang yang tiba-tiba ngomong konspirasi gitu kan. Konspirasi, ya konspirasi itu apa dulu gitu yang diomongin gitu kan. Kalau konspirasi, yang saya tahu konspirasi itu kan misalnya kita ngomongin sesuatu yang kita nggak tahu pasti, bahkan kayak dongeng gitu kan. Ngomongin perang dagang, ngomongin perang dagang Cina Amerika lah, ngomongin ini corona ini dari Tuhan lah gitu. Dah, jujur aja teman-teman, saya bukan nggak senang dengan cerita kayak gitu. Istilahnya kalau menurut saya tuh boleh cerita kayak gitu, cuman jangan ngotot, jangan ngegas, jangan seolah-olah jadi benar sendiri gitu kan. Saya suka ngobrol gitu. Mungkin ya kan, mungkin ini misalnya kan, mungkin ini corona ini kayak dari hukuman dari Tuhan. Saya senang dengernya kayak gitu kan. Cuma jangan ngotot gitu loh. Cuma jangan ngotot gitu loh kan. Atau ini adalah perang dagang ya kan. Ini adalah tentara Tuhan. Wah. Saya tuh seneng denger kayak gitu tuh seneng dengan, cuman jangan ngotot dengan. Sekarang tuh kan banyak orang bersosial media tuh akhirnya lupa dengan etika komunikasi, etika berinteraksi antar manusia gitu. Jadi semua orang berhak membenar-benarkan dan akhirnya mendapatkan pembenaran dari golongannya, dari komunitas yang sama gitu kan. Yang ngomong konspirasi perang dagang, kumpul semua di sosial media kan, perang dagang semua ngomong kan, udah kena semua. Jadinya ujung-ujungnya ya ini gitu kan, ya satu komunitas dengan satu pikiran, satu pikiran gitu. Nih ada nih satu berita yang saya baca nih, ini sekitar Kaskus juga nih ya. Ini sekitar tanggal 6 bulan 7 juga nih. Ini baru berapa nih? Sebulan lalu ya. Nih ada pembuat video yang mengaku tidak takut corona ya kan. Restoran bebek di Padang ya, di Padang lah ya, saya nggak tahu di mana ya. Saya tadi bikin video di rumah makan ya kan. Saya minta maaf khususnya pada pemerintah ya kan. Dia bilang apa aja nih? Dia bilang Padang aman ya kan, tak takut corona ya kan, sebagai canda-candaan ya kan. Tapi ya akhirnya kena kasus kan nih, ya kan, makan bebek sawah ya gitulah pokoknya. Dibawa ke Polda Sumbar ya kan, Kombes Stefanus Setake gitulah, whatever. Dihubungi ya kan, dijerat dengan pasal 28 ya kan, transaksi elektronik jungto, ini ancaman 5 tahun penjara. Lu makan tuh ya kan.